Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja itu adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengevaluasi seberapa baik seorang karyawan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Singkatnya, penilaian kinerja itu fokus pada mengevaluasi kinerja individu atau tim. Tujuan utama dari penilaian kinerja itu ada 4. Pertama, mengetahui prestasi karyawan, seperti apakah karyawan telah mencapai target yang ditetapkan, apakah kinerjanya meningkat atau menurun dibandingkan periode sebelumnya. Yang kedua, memberikan umpan balik. Hasil penilaian ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan, baik berupa penghargaan atas prestasi yang baik maupun masukan untuk perbaikan. Yang ketiga, itu adalah merencanakan pengembangan karir. Nah, penilaian ini bantu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan karyawan, sehingga perusahaan dapat merencanakan program pelatihan yang sesuai. Yang terakhir, itu adalah membuat keputusan personalia. Nah, hasil penilaian ini dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, atau pemutusan hubungan kerja. Manfaat penilaian prestasi kerja yang rasional dan objektif. Bagi pegawai, penilaian memberikan umpan balik mengenai kemampuan, kekurangan, dan membantu dalam pengembangan karir. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian berguna untuk pengambilan keputusan terkait kebutuhan, pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, dan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas metode penilaian kinerja karyawan. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam penilaian kinerja karyawan ini. Pertama, kita akan melihat metode penilaian yang tidak sistematis. Metode penilaian yang tidak sistematis ini dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Misalnya, ketika ada posisi yang kosong di suatu perusahaan, seringkali dilakukan penilaian cepat hanya untuk mengisi posisi tersebut. Cara seperti ini berisiko tinggi karena hasilnya kurang objektif dan tidak mencerminkan kinerja karyawan secara menyeluruh. Metode yang kedua yaitu penilaian sistematis, khususnya yang tradisional. Berbeda dengan penilaian yang tidak sistematis, penilaian ini dilakukan secara terencana dan berkala hanya untuk memastikan hasil yang akurat. Penilaian ini dapat memberikan umpan balik yang jelas kepada karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan juga produktivitas mereka. Dalam penilaian sistematis tradisional terdapat 4 metode utama yang sering digunakan. Yang pertama ada ranking, kedua ada perbandingan antar karyawan, ketiga ada grading, lalu yang keempat ada skala graf. Setiap metode ini akan dijelaskan lebih rinci pada slide selanjutnya. Itu ranking, the ranking method atau the simple method. Cara tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja adalah dengan membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik. Pembandingan dilakukan secara keseluruhan, artinya tidak dicoba dipisah-pisahkan faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Dan cara ini adalah kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi untuk menilai secara keseluruhan seorang individu. Dengan kata lain, seorang individu mungkin baik dalam inisiatifnya tetapi mungkin agak kurang dalam ketekunannya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa lebih baik daripada orang lain tanpa harus memperhatikan karakteristik faktor-faktor tertentu? Datan lain adalah bahwa kita akan terpaksa melakukan pembandingan dalam jumlah yang cukup banyak, lebih-lebih kalau jumlah karyawan yang harus dinilai atau diperbandingkan cukup banyak. Bandingan karyawan dengan karyawan. Suatu cara untuk memisahkan penilaian seseorang ke dalam berbagai faktor adalah dengan menggunakan pembandingan karyawan dengan karyawan. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, inisiatif, dan dapat tidaknya diandalkan dipilih untuk maksud-maksud penilaian tersebut. Suatu skala penilaian dirancang untuk masing-masing faktor yang dinilai, tetapi skala penilaian tersebut bukannya disusun definisi untuk masing-masing faktornya, tetapi dibandingkan dengan karyawan-karyawan tertentu untuk mencerminkan tingkatan-tingkatan suatu faktor tertentu. Grading. Pada metode ini, suatu definisi yang jelas untuk setiap kategori telah dibuat dengan seksama. Kategori untuk prestasi
prestasi kerja karyawan misalnya adalah baik sekali, memuaskan, dan kurang memuaskan, yang masing-masing mempunyai definisi atau kriteria yang jelas. Prestasi kerja dari tiap karyawan kemudian diperbandingkan dengan definisi masing-masing kategori ini untuk dimasukkan ke dalam salah satunya. Tentu saja, kategori yang dibuat bisa lebih dari 3 seperti pada contoh di atas. Dengan demikian, penilaian harus juga melakukan penilaian relatif di antara para karyawan tersebut, di samping membandingkannya dengan definisi masing-masing kategori. Tetapi cara semacam ini bisa menimbulkan frustasi karena seorang karyawan bisa tetap berada pada kategori yang terendah meskipun prestasi kerjanya telah meningkat. Metode GRAB. Pada metode ini, baik daya pekerjaan seorang karyawan dinilai dari faktor yang dianggap penting untuk pelaksanaan kerjaan karyawan itu sendiri. Oke, jadi di sini penilai akan membandingkan prestasi kerja seorang karyawan dengan definisi untuk masing-masing faktor dan masing-masing kategori. 3. Penilaian dengan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Penilaian ini untuk mencapai tujuan organisasi yang melibatkan anggota baik atasan maupun bawahan dalam pengambilan saran yang ingin dicapai. Metode ini terhubung dengan pengembangan dan evaluasi di mana saran menjadi penilaian kinerja. MBO juga memiliki ciri-ciri yaitu adalah interaksi langsung antara atasan dan bawahan, di mana mereka bersama-sama menentukan sarana dan karakter kerja. Yang kedua, ada fokus pada masa kini dan masa depan. Dan yang ketiga, ada penekanan pada hasil yang ingin dicapai. Juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, kita akan membahas keunggulan MBO. Keunggulannya yaitu ada 1, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan matang. Kedua, evaluasi karyawan berdasarkan hasil nyata yang tercapai. Dan yang ketiga, ada karyawan jelas memahami harapan dan karakter evaluasi. Dan yang terakhir, penetapan tujuan secara sistematis agar mempermudah perencanaan dan koordinasi. MBO memiliki kelemahan, yaitu sifat yang individualistis dalam menetapkan tujuan. Dan juga MBO, jika tidak berhati-hati, sarana satu dapat menghambat sarana lain. Dasar penilaian karyawan adalah uraian pekerjaan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang menentukan ukuran pencapaian. Ada 2 jenis standar, yaitu tangible dan intangible. Yang pertama ada tangible standard. Tangible meliputi sasaran yang dapat diukur. Standar ini dibagi menjadi 2, yaitu standar fisik dan standar uang. Standar fisik contohnya seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Sedangkan standar uang yaitu biaya, penghasilan, dan investasi. Yang kedua ada intangible standard. Intangible standard adalah sasaran yang tidak dapat diukur seperti perilaku, kesetiaan, partisipasi, dan loyalitas karyawan. Standarisasi adalah penentuan ukuran yang tidak sesuai. Selanjutnya kita akan memasuki materi kendala penilaian prestasi kerja. Indeks prestasi karyawan harus ditetapkan dengan baik, jujur, dan objektif sesuai dengan kenyataan yang ada. Tetapi karena adanya kendala halo efek dan tolak ukur penilaian, maka indeks prestasi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Halo efek ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya, terhadap karyawan yang kurang dikenal, penilai cenderung memberikan indeks prestasi yang sedang ataupun kurang. Penilai sering mendasarkan penilaiannya atas dasar suka atau tidak suka, bukan atas dasar salah dan benar. Bahkan, penilai juga banyak yang mempertimbangkan keluarga, suku, atau golongan tertentu, yang kesemuanya itu berdampak pada penilaian menjadi tidak secara jujur dan juga objektif. Kunci sukses melaksanakan evaluasi kinerja agar tidak terjadi bias penilaian ataupun kendala penilaian kinerja. Pertama adalah fokuskan pada perilaku, bukan pada orangnya. Jadi, kita mesti fokus terhadap apa yang diperbuat ataupun dikerjakan oleh orang tersebut daripada siapa orang yang mengerjakannya. Kedua adalah untuk tidak terpengaruh oleh perbedaan status. Sebelum melakukan penilaian, kita mesti memutuskan semua pandangan status seperti entah itu saudara, teman karib, keluarga, dan lain-lain.
Ketiga adalah hindari melakukan kesalahan-kesalahan penilaian. Maksudnya di sini adalah kesalahan secara teknis ataupun ketidaktelitian dalam menilai. 4 adalah menjadi pendengar yang aktif. Dalam artian, kita mesti membuka pendengaran, penglihatan, sudut pandang, dan pemikiran kita sebelum melakukan penilaian. 5 adalah mencari berbagai sumber informasi kinerja karyawan. Semakin banyak sumber, semakin valid data atau informasi yang diperoleh, agar penilaian pun juga menjadi lebih valid. Yang terakhir adalah mengingat bahwa evaluasi kinerja adalah proses yang berkelanjutan. Hal ini supaya kita juga mengingat bahwa evaluasi kinerja tidak harus dilakukan secara formal.